Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Piu Piu. Sebelum berjalan lebih lanjut, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Kus Endarti dan ada narasumber saya yang bernama Zumidia Handika. Nah, gimana kabarnya Zumidia? Alhamdulillah baik. Apa sih kegiatan sebelum kegiatan Lebaran kemarin? Kegiatan saya selagi di rumah ya kan. Iya. Berkumpul bersama keluarga, tetangga, saudara-saudara, membangun cita rasa yang hangat lah. Ada jalan-jalan liburan? Sepertinya nggak ada sih, soalnya kan waktunya padat ya kan. Kita cepat-cepat mau masuk. Sok sibuk gitu ya. Iya. Baiklah, di sini Zumi, narasumber saya, ingin mereview buku yang berjudul Manage Your Money. Nah, apa sih isi buku tersebut, Zumi? Setelah saya baca ya kan buku Manage Your Money ini ciptaan dari Syafi'i Effendi. Nah, itu tuh berisi tentang bagaimana sih kita sebagai anak muda itu membangun terus memanage uang tersebut, bagaimana kita agar di masa depan kita itu cerah gitu. Nah, bisa ada uang. Ya, walaupun saya di sini nggak ada duit ya kan, tapi saya juga belajar belajar memanage uang itu sendiri. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, bagaimana sih awal mulanya orang dahulu bisa mengenal uang? Kalau setelah saya baca ya kan dari buku ini, pada awal manusia itu belum mengenal uang atau mengenal pertukaran atau sistem yang dinamakan sistem barter itu sendiri. Dahulu manusia itu berburu untuk memenuhi rasa laparnya, itu mencari makanan sendiri, mencari seperti buah-buahan, sayur-sayuran, apapun yang bisa orang-orang itu makan. Dari kalimat itu sendiri, lama-kelamaan itu kan timbul masalah ya kan. Lama-kelamaan kan manusia itu menjadi agak modern ya kan. Yeah. Nah, jadi disitulah timbul yang dinamakan uang. Awal mula uang itu sendiri sebenarnya nggak langsung kertas ya kan. Logam, iya betul, logam dahulu. Habis itu langsung kertas, pokoknya mengikuti era. Jadi kita menjadi sampai sekarang lah kan kita menggunakan uang kertas. Masih ada sih uang logam, tapi sebagian kecil masih menggunakan itu. Iya. Nah, di balik penjelasan Anda tadi, bagaimana fakta unik tentang uang itu sendiri? Kalau menurut saya ya kan, orang yang bermindset atau bermental kaya akan menjadi kaya. Seumpama begini, orang itu awal mulanya kaya dan dia juga mempunyai jiwa yang ingin menjadi orang kaya. Dia akan berusaha bagaimanapun caranya agar dia itu menjadi tetap mempunyai uang. Semuanya dia jatuh miskin. Orang kaya itu jatuh miskin. Itu tuh bakal gimana sih caranya agar mendapatkan uang, seperti membuka usaha, mencari pekerjaan, seperti itu. Tapi kan ada orang juga mempunyai bermindset miskin. Iya. Nah, dia itu semuanya mempunyai jiwa miskin itu seperti dia menjadi kaya. Tapi dia tuh pemikirannya tidak ada sedikit pun untuk menabung, diasetkan, diinvestasikan. Seperti itu akan menjadi jiwa-jiwa yang akan kehabisan uang tersebut. Jadi fakta uniknya uang tersebut adalah di bagaimana kita manage uang tersebut ya kan. Jadi mempunyai jiwa-jiwa unik itu harus dari kita sendiri, seperti itu. Nah, hal-hal apa saja yang memberi arti positif tentang uang untuk membangun sisi positif? Kalau menurut saya ya kan, di dalam buku itu juga dijelaskan banyak kalimat-kalimat yang sangat membangun, hal-hal yang dapat saya ambil juga ya kan. Ada beberapa hadis yang saya baca, salah satunya adalah
bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan keperluanmu. Sesungguhnya pada hari terdapat keberkahan dan keberuntungan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabari atau Birin. Nah, kalau menurut saya hadis ini benar ya kan adanya. Soalnya orang-orang tua dulu juga mengatakan harus bangun pagi, nanti rezekinya dipatok ayam. Pernah dengar kan? Pernah. Nah, ya kan seperti itu juga harus kita tanamkan sejak dini. Soalnya kan kita kan harus bekerja di pagi hari, tidak boleh bermalas-malasan. Nah, dari fakta unik tadi juga kita bisa ambil ya kan, mindset seperti itu. Itu juga hadis itu juga harus kita laksanakan, soalnya kan bagus juga untuk diri kita sendiri. Ada satu hadis lagi yang menurut saya bagus. Barang siapa yang suka melambat-lambatkan pekerjaan, maka tidak bisa dipercepat hartanya. Hadis riwayat Muslim. Itu juga membuat saya terenyuh ya kan dari hadis tersebut. Soalnya ya kita sebagai kaum muda juga sering ya kan melambat-lambatkan pekerjaan kayak nantilah 5 menit lagi, nantilah 10 menit lagi. Pokoknya kita sering lah melambat-lambatkan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang akan datang itu juga bakalan terhambat seperti itu. Kita juga sering kan punya janji jam segini, tapi kita sering telat kayak gitu kan. Jadi ya kita dapat menghambat pekerjaan kita seperti itu. Itu salah satu mindset orang-orang, ya bisa dikatakan mindset orang-orang miskin sih. Jadi ya kita harus berusaha bagaimanapun caranya agar kita dapat menempatkan waktu. Soalnya ada juga ya waktu adalah uang gitu kan. Gitu. Ya, seperti itu. Iya. Nah, menurut Anda nih, cara kerja uang itu sendiri bagaimana sih? Jika cara kerja uang sendiri itu adalah uang itu akan mudah bagi Anda sehingga ujung dari keputusan Anda nantinya adalah bukan tentang tahu atau tidak tahu, tapi mau tidak mau. Jadi mau tidak mau tuh kita tuh harus mencari, harus berusaha mendapatkan uang tersebut. Doa jangan lupa. Jadi harus dari 3 itu harus kita lakukan setiap harinya. Apa saja sih tips kita bisa mengenal dasar pemahaman akan memanage keuangan yang benar saat ini untuk generasi di masa depan? Nah, sebagai kaum muda ya kan, tidak buta akan teknologi yang sangat modern ini, kita harus bisa mengikuti era zamannya. Nah, di sini kita harus mengenal 3 dasar dasar pemahaman akan memanage uang itu sendiri yang benar di masa depan, yaitu aset. Kita harus memahami 3 hal, yaitu aset, liabilitas, dan investasi. Nah, aset itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sumber pemasukan yang menambah kekayaan kita. Nah, contohnya seperti ini. Rumah, tanah, aset-aset tersebut tuh bisa kita sewakan. Jadi kita tuh tinggal berdiam diri di rumah. Tapi kita tuh jangan lupa untuk menambah usaha-usaha itu sendiri. Nah, yang kedua adalah liabilitas atau kewajiban, yaitu adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pengeluaran yang akan mengurangi kekayaan kita. Contohnya itu adalah pajak rumah dan mobil, atau sebuah bisnis yang merugi dan terus-menerus mengurus keuangan kita. Nah, itu tuh adalah hal kewajiban kita untuk seperti membayar pajak, itu adalah liabilitas atau kewajiban. Nah, yang ketiga itu adalah investasi. Itu yang sangat penting untuk generasi-generasi saat ini yang tidak buta dengan teknologi. Nah, investasi ini sendiri untuk meningkatkan akumulasi kekayaan kita. Nah, itu menurut saya ya kan. Jangan lupa kita kaum muda harus belajar menginvestasikan uang tersebut. Itu sih yang paling penting. Baiklah. Ada tips lain selain yang Anda sebutkan tadi? Ada yang sangat penting, itu adalah
perhatikan baik-baik dan siapkan diri untuk melakukan hal-hal ini, yaitu dekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa kita setiap hari, apapun kewajiban kita itu adalah kita kan sebagai kaum muslim, jangan lupa berdoa, sholat, sedekah, jangan lupa seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah bedakan kebutuhan dan keinginan. Contohnya seperti ini, kebutuhan kita tuh apa, keinginan kita tuh apa, kita harus membedakan itu. Jadi kita pinter-pinternya kita manage uang tersebut, ya kan. Jangan karena gengsi ya. Iya betul itu. Jangan karena gengsi kita membeli barang, Yang tetapi tidak karena kita butuh baru kita membeli barang, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah memiliki beberapa rekening. Soalnya kita kan harus memiliki beberapa rekening, soalnya satu rekening untuk menabung, satu untuk rekening keperluan. Jadi kita harus pintar-pintar membedakan mana yang keperluan dan kebutuhan, seperti itu. Nah, yang keempat itu memiliki lingkungan terbaik, hindari lingkungan yang boros. Nah, kita juga harus pintar-pintar mencari teman, ya kan. Soalnya kita kayak gini, kamu boros, nah aku juga boros, jadi kita sama-sama boros, nggak jadi bisa maju. Kita nggak bisa memanage uang itu sendiri. Nah, soalnya kalau teman saya kus ini tidak boros dan saya boros, jadi kayak udah nggak usah jajan, nggak usah pergi ke sana. Ini uang Kalau buat untuk masalah makan sih nggak masalah ya, cuman kalau iya. untuk masalah barang itu sebutuhnya aja. Nah, betul itu apa Ya. ucapannya. Soalnya kita tuh harus pinter-pinter, ya kan, memilih teman, pokoknya memilih sesuatu lah, hindari lingkungan yang menurut kita boros. Jadi seperti itu. Nah, yang kelima adalah memiliki skala prioritas. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, kita tuh juga harus memilih skala prioritas. Sebenarnya kita butuh apa, sangat-sangat butuh. Pokoknya ingat, jangan memilih barang yang tidak penting, seperti itu. Yang keenam adalah sukai hal-hal detail. Pokoknya kita harus detail pengeluaran kita di mana, seperti itu. Yang ketujuh adalah uang bisnis dan uang pribadi tidak boleh dicampur. Seperti memiliki rekening tadi kan, tidak boleh satu rekening, jadi harus memiliki beberapa rekening tersebut. Terus yang ke-8, investasi hanya di kekuatan Anda. Itu tuh kita harus mempunyai investasi jangka panjang, seperti itu. Nah, yang ke-9 open minded. Dan yang ke-10 adalah jangan lupa kita sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Selagi kita ada sepeser aja, sisipkan untuk sedekah, seperti itu. Nah, menurut Anda nih, bagaimana karakter anak muda sekarang dengan keadaan uang? Sampai tahap manakah mereka mengetahui untuk memanage uang yang ada? Kalau hal-hal tersebut, ya kan, Anda sudah sampai tahap mana sih? Adakah investasi, saham, ataupun Belum. rekening, seperti itu? Belum. Nah, kalau dari pandangan saya sih sendiri, ya kan, kalau di dalam pedesaan itu, kalau soal kayak investasi, saham, menabung, itu tuh kurang mengerti kalau menurut saya, ya kan. Dari pandangan saya, orang-orang terdekat saya itu kurang mengerti. Tapi kalau saya lihat di beberapa kota itu tuh mereka tuh sudah mengenal hal-hal tersebut, seperti investasi, saham, menabung. Nah, itu tuh mereka tuh sudah mengerti, soalnya tuh mereka lebih teknologinya lebih maju, iya. Pemikiran mereka tuh juga lebih mandiri, soalnya kalau di kota itu lebih kayak dibebaskan untuk kita memilih. Nah, kalau di desa itu kita lebih sering untuk meminta orang tua, soalnya orang tua itu berpikir anak kita belum bisa mandiri, seperti itu. Mindset seperti itulah yang membuat kita orang-orang pedesaan agak sulit mengikuti tren-tren zaman, seperti kayak banyak juga kan sekarang aplikasi-aplikasi untuk menabung yang online. Menabung, investasi, saham, walaupun cuma 5.000, 2.000 atau koin, ya kan, kita kan juga kaum milenial yang suka belanja.
ada poin-poin sedikit kayak gitu kan, buat investasi jangka panjang itu sebenarnya juga ada, tapi kita juga harus belajar seperti itu kan. Juga sekarang ada kayak trending seperti itu kan, tapi mereka kaum kota itu lebih mengenal seperti itu. Jadi kalau untuk karakter anak-anak itu sendiri, SMA itu sudah bisa untuk menabung, investasi. Uang jajan mereka sih berapa gitu kan, 20.000, kadang mereka 20.000, 50.000 ya kan. Jajan tuh cuma berapa gitu, nanti sedikitnya untuk investasi seperti itu. Pokoknya udah, kalau menurut saya karakter anak-anak bangsa sekarang untuk memanage uang itu sendiri tuh udah lumayan bagus. Jadi ya harus kita lanjutkan sih. Banyak aplikasi-aplikasi yang sangat mendukung dan mudah dipahami untuk kita-kita juga. Ya, banyak ya ilmu yang kita dapat dari penjelasan Yumi. Mungkin podcast dicukupkan sampai di sini saja karena mungkin udah sore juga ya karena Iya, cuacanya ya kan. Tapi cuaca hari ini lumayan cerah, bagus. Seperti hati kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Piu Piu minggu depan. Bye. Bye.